Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip dasar ekonomi syariah. Nah, kemudian apa saja yang akan dibahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah definisi ekonomi syariah, kemudian sejarah ekonomi syariah, dan ketiga landasan dalil, kemudian langkah-langkah penerapan, dan yang terakhir ada referensi. Nah, sebelum memulai, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah. Langsung saja masuk ke definisi. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian ekonomi syariah juga bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan keseimbangan antara keuntungan materi dan spiritual. Nah, setelah kita mengetahui ekonomi syariah, kita juga harus mengetahui bagaimana sejarah ekonomi Islam. Ekonomi Islam juga bermula ketika Nabi Muhammad SAW memulai aktivitas perdagangannya pada masa itu. Nah, beliau memulai aktivitas perdagangan tersebut karena perekonomian Abu Thalib sedang mengalami kesulitan pada saat itu. Rasulullah SAW dulu memulai bisnis transaksi dagang bersama dengan Khadijah yang mana pada saat usia 20-an bisnis tersebut juga berkembang pesat dan bahkan Rasulullah SAW bisa memberikan mahar kepada Khadijah sebesar 100 ekor unta merah yang merupakan kendaraan termahal pada masa itu. Puncak kejayaan dari ekonomi Islam terjadi sejalan dengan puncak kejayaan peradaban Islam, yaitu pada abad ke-6 Masehi hingga abad ke-13 Masehi. Ekonomi Islam berkembang sangat pesat dan diterapkan di berbagai wilayah di dunia, terutama di daerah yang berada di bawah kepemimpinan Islam. Di Indonesia sendiri, sejarah pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan datangnya ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang Arab, Persia, dan India. Ajaran serta pemikiran Islam di Indonesia semakin dikenal dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam atau bisa disingkat menjadi SDI pada tahun 1912 yang bertujuan untuk menghadapi persaingan perdagangan di industri batik Jawa Tengah. Pada tahun 1914, SDI atau Sarekat Dagang Islam berubah nama menjadi Sarekat Islam di bawah kepemimpinan Cokroaminoto. Kemudian SI ini dianggap lebih politis dan lebih fokus untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan mengadakan berbagai program selain di bidang ekonomi seperti pendidikan pribumi, politik, dan aksi massa. Pada saat ini, ekonomi Islam masih eksis dan terus diterapkan. Bahkan, banyak sekali instrumen ekonomi yang memakai prinsip dari ekonomi Islam, mulai dari perbankan hingga pasar modal syariah. Lanjut, apa saja yang menjadi landasan dalil dalam ekonomi syariah ini? Yang pertama ada Al-Quran. Nah, di sini dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang menjelaskan tentang larangan riba. Bunyinya apa? Langsung saja ke artinya ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Kemudian yang kedua dijelaskan juga dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 dan yang membahas tentang keadilan dalam bisnis. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membuat para hakim agar kamu dapat sebagian harta orang lain dengan jalan
berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Nah, kemudian landasan dari yang kedua ada hadis. Yang pertama ini larangan riba juga yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim. Yang bunyinya Rasulullah SAW melaknat orang memakan riba yang memberi makan dari riba, pencatatannya dan dua saksinya. Kemudian yang kedua larangan penipuan dalam bisnis. Barang siapa yang menipu maka ia bukan dari golongan kami. Ini juga diriwayatkan oleh Muslim. Nah, yang ketiga tentang keadilan dalam timbangan dan ukuran. Bunyinya apa? Timbanglah dengan timbangan yang benar dan janganlah mengurangi timbangan. Ini juga hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian landasan yang ketiga ada ijma atau kesepakatan para ulama. Nah, para ulama ini sepakat bahwa praktik riba hukumnya haram dalam segala bentuk transaksi. Juga akad dalam mengelola harus jelas, tidak boleh mengandung gharar. Apa itu gharar? Gharar itu ya ketidakpastian. Nah, di sini akan membahas mengenai langkah-langkah penerapan ekonomi syariah. Nah, yang pertama itu ada penguatan landasan hukum dan regulasi. Kemudian yang kedua ada edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah. Ketiga, penguatan lembaga keuangan syariah. Kemudian yang keempat, pengembangan infrastruktur dan teknologi pendukung. Yang kelima, pengembangan pasar modal syariah. Yang keenam, mendorong sektor industrial. Yang ketujuh, kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kedelapan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, ada monitoring dan evaluasi berkala. Nah, di sini ada latihan soal, bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing sebagai nanti untuk nilai tambahan. Mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.